Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12-18 dengan judul Perikop Pengujian dan Pencobaan. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan ini telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, ucapan bahagia, yaitu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, mengawali bagian perikop ini. Yakobus menuliskan hal ini untuk memberikan dorongan serta kekuatan kepada jemaat agar tetap memegang teguh iman saat berada dalam masa pencobaan. Yakobus juga mendorong jemaat agar tidak menyalahkan Allah atas pencobaan yang sedang dialami. Sebab pencobaan berasal dari keinginan daging, dan apabila keinginan tersebut kita ikuti, maka kita dapat jatuh dalam dosa. Lalu jika kita perhatikan pada akhir perikop ini, yaitu pada ayat 16-18, Yakobus memberikan janji Allah bagi kita yang bertahan di dalam pencobaan. Janji tersebut adalah kehidupan bersamanya kelak dalam kekekalan yang akan menjadi bagian kita. Saudara, dalam beberapa situasi kehidupan kita, mungkin seringkali datang godaan untuk misalnya menjadi marah kepada Tuhan. Misalnya saja, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Atau mungkin godaan untuk memuaskan nafsu dengan cara yang keliru. Atau godaan membalas sakit hati kepada orang yang berkali-kali melakukan hal yang jahat kepada kita. Lalu ketika pencobaan itu datang, bagaimana kita meresponinya? Apakah kita akan membuahi keinginan daging kita, yaitu marah atau nafsu tersebut melalui perbuatan-perbuatan kita? Atau kita menyalahkan Allah atas situasi tersebut? Atau kita dapat melihat kesempatan tersebut untuk bertumbuh di dalam sikap berdamai dengan kehilangan atau kelemahan orang lain? Apabila kita mengikuti keinginan daging, maka pencobaan akan menyeret kita dalam dosa. Sedangkan jika kita melihat kesempatan tersebut untuk bertumbuh dalam Tuhan dan bertahan dalam ujian tersebut, maka mahkota kehidupan akan menanti kita. Saudara, mari ambillah keputusan untuk tetap bertahan dalam pencobaan dan bertumbuh dalam iman. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, manakah tindakan yang sering kali kita ambil apabila pencobaan datang kepada kita? Mari ambillah keputusan untuk bertindak bijaksana dengan cara bertahan dalam pencobaan, sehingga kita dapat menang dalam ujian iman dan memperoleh mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan mungkin ada kesempatan di mana kami bertemu dengan godaan-godaan. Dan marilah Tuhan, ketika godaan dosa tersebut datang dalam kehidupan kami, baik di dalam hati kami ataupun situasi kehidupan, mari ajar kami untuk kami bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Kami tetap bisa bertahan di dalam iman kami kepada Engkau, sehingga kami bisa memperoleh mahkota kehidupan kelak. Kami sungguh Tuhan bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang kami tahu bahwa ketika kami kuat, karena kami memiliki Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang sudah direnungkan Tuhan, Engkau berikan untuk kami pada pagi hari ini. Dan kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sekali lagi Engkau akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.